Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha waf'alu khairan wajtanibu anil ma'asi wa tughyan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Jumat hari ini 4 April 2025 kita dapat berjamaah di masjid kita ini, Masjid Agung Syekh Yusuf. Kepada saya diberi amanah untuk bertindak selaku khotib, dan khotib akan menyampaikan materi khutbah Jumat yang juga telah disampaikan tadi oleh Ananda protokol diferensiasi puasa. Diferensiasi puasa dimaksudkan bahwa bagaimana kita mengimplementasikan puasa kita di bulan Ramadan setelah kita memasuki tahapan kehidupan selanjutnya pasca Idul Fitri. Berkenaan dengan itu, khotib tadi telah membacakan ayat Al-Jatsiyah ayat 13. Al-Jatsiyah ini terjemahannya adalah Allah menempatkan manusia lebih tinggi dari segala apa yang ada di langit, lebih tinggi dari segala apa yang di bumi, ada yang di bumi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini melahirkan dua ajaran. Yang pertama, ajaran pengingat mengenai posisi Allah, posisi alam, posisi manusia, yang di dalam bahasa ilmiahnya disebut eksistensi, struktur eksistensi manusia.
yaitu Allah di puncak, lalu kemudian manusia selaku khalifatullah di tengah, lalu kemudian di bawah adalah alam. Ini struktur eksistensi manusia. Struktur ini bersifat fundamental, tidak berubah-ubah. Itulah disebut doktrin tazkir, ajaran pengingat. Jangan sekali-kali kita menempatkan alam materi lebih tinggi dari Allah, syirik. Jangan sekali-kali kita menempatkan manusia lebih tinggi dari Allah. Jangan kita menempatkan benda materi lebih tinggi daripada sesama manusia. Aturannya jelas, struktur eksistensi manusia. Yang kedua dari ayat ini ada yang disebut dengan kosmologi hakiyah. Inilah yang khotib akan sampaikan pada kesempatan ini. Kosmologi hakiyah menerangkan bahwa alam itu tertib, alam itu taat, alam itu teratur, alam itu tidak membantah, alam dipersiapkan untuk manusia sebagai objek kehidupannya dan sebagai objek ilmu pengetahuan. Kosmologi hakiyah, alam ini dengan manusia ada hubungannya yang paling vital, yaitu makan. Makan. Manusia makan dari bumi, dari tumbuhan. Makan ini luar biasa posisinya bagi manusia. Sejak dalam kandungan hingga lahir, makan. Sampai mati, makan. Sehingga dikatakan makan adalah sesuatu yang inherent, satu kesatuan dengan manusia. Dan oleh karena itu kita harus memperhatikan makanan ini. Allah berfirman, "Faman syaa'a dzakarahu." Siapa yang membutuhkan, siapa yang menginginkan, hendaklah dia memperhatikannya. Makan ini ada hubungannya dengan ketakwaan. Di ayat yang lain, yaitu pada Abasa 24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzurinal insanu ila ta'amihi. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Allah menghendaki kita memperhatikan makanan kita. Ada hubungannya makanan itu dengan neraka. Coba kita ingat doa makan. Allahumma barik lana fi razaqtana wa qina azabannar. Jelas sekali hubungan neraka dengan makan. Allah menghendaki kita memperhatikan makanan itu. Bukan saja dari segi higienisnya, kebersihannya, bukan. Juga sumbernya. Dari mana makanan itu ada di atas meja? Dari mana makanan itu kita lahap? Hal lain yang paling penting, Allah mengingatkan, perhatikan makanan itu. Ulama kita mengajarkan memperhatikan berarti menggunakan panca indera melihat. Ada 3. Melihat dengan mata, ru'ah.
melihat dengan akal, nadara, melihat dengan hati, basyara, barulah cukup kita memberi perhatian. Apa yang kita perhatikan? Dari mana makanan itu? Dari mana makanan itu? Dari Allah. Kalau makanan ini belum cukup untuk membuat kita bertauhid kepada Allah, Masya Allah, ditanam di tanah yang sama, disiram dengan air yang sama, cita rasanya, kelezatannya berbeda makanan itu. Lalu kemudian begitu dekatnya makanan itu dengan manusia, ada syok terapi, kejutan. Bagaimana kalau manusia itu tidak makan? Maka diserukan manusia itu berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Diserukan berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Untuk lebih meningkatkan ketakwaannya. Kenapa dia meningkatkan ketakwaannya? Karena itu perintah Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu ujian puasa. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna. Orang beriman itu tidak cukup mengatakan saya iman, tetapi dia harus diuji. Diuji tidak makan, diuji berpuasa. Hal lain yang diuji adalah memperhatikan dari mana makanan itu. Dengan demikian meningkat ketakwaannya melalui makan, melalui puasa. Jamaah Jumat dimuliakan Allah. Semua tadi itu mengenai makan minum adalah kebutuhan primer. Yang disebut kebutuhan primer tidak bisa ditunda. Kalau orang tidak makan minum dalam waktu tertentu dia akan mati. Makan itu menjadi primer, menjadi pokok, menjadi penting. Selain primer, ada kebutuhan lain manusia yang disebut kebutuhan sekunder. Sekunder itu bisa dikesampingkan. Kalau tidak ada kita tidak mati. Misalnya mobil, handphone, kendaraan. Sekunder sifatnya. Tapi itu menjadi kebutuhan manusia. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suinal linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati ila akhir ayat. Yang artinya dijadikan indah bagi manusia. Ini syahwat manusia, dijadikan indah bagi manusia. Kecintaan pada aneka kesenangan. Ada beberapa aneka kesenangan berupa perempuan, anak-anak, harta benda. Itu kesenangan, harta benda yang tertimbun. Emas, perak. Itu kesenangan manusia. Ada syahwatnya. Emas, perak, tertimbun. Kuda pilihan. Kuda pilihan ini dikonversi menjadi kendaraan. Di masa kita ini mobil. Tetapi di akhir ayat diingatkan oleh Allah. Diingatkan bahwa wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah yang paling baik. Lalu mari kita perhatikan keadaan kita sekarang. Ada konflik, ada benturan antara kebutuhan primer, pokok makan minum, dengan kebutuhan sekunder. Konfliknya adalah
Orang bernafsu menumpuk harta yang disebut dengan konsumerisme. Sudah kendaraan, beli kendaraan, sudah membeli rumah, menumpuk harta. Konsumerisme yang berujung pada perilaku saling memakan harta secara batil. Terjadi di depan mata kita sekarang. Terjadi di mata kita sekarang. Benturan antara konsumsi makan minum primer, konsumtif semua untuk makan, konsumerisme kesenangan sekunder, melahirkan pola hidup baru. Pola hidup baru yaitu terjadinya kompetisi brutal, terjadinya perlombaan tidak berpola di antara manusia, di masyarakat, oleh adanya syahwat pada aneka kesenangan yang dikenal dengan konsumerisme. Ini membingungkan. Tidak bisa diterjemahkan secara kata-kata, dideskripsikan secara kalimat. Tidak ada bayangan. Kehidupan ini tidak ada cahaya. Tidak ada keterangan yang harus dicerahkan. Seperti apa keadaan kita sekarang. Sehingga ada yang mengatakan gelap. Ada yang mengatakan gelap. Dan itu adalah ancaman bagi kita semua. Mari kita kembali untuk menyadari firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takunu tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Janganlah memakan harta sesamamu. Ini makan juga konsumerisme. Janganlah memakan harta sesamamu secara batil, secara tipu-tipu, mengambil hak orang lain, secara muslihat. Boleh melalui perdagangan, boleh kalau suka sama suka. Di ayat ini diingatkan, wala taqtulu anfusakum. Jangan kau membunuh dirimu. Yang menurut tafsir Ibnu Katsir, bunuh diri dalam hal ini menzalimi diri sendiri. Itu sama dengan bunuh diri. Di ayat ini Allah ingatkan, jangan kau lakukan itu. Innallaha kana bikum rahim. Perintah Allah, larangan Allah, semuanya bertumpu pada kasih sayang Allah. Dan oleh karena itu, kita perlu menyimak ayat ini sebagai bukti kebesaran Allah dan betapa Allah sangat menyayangi kita semua. Aku qauli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wa hasana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Was'aluhu salamatan minan nakami wal wafati al iman. Wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir lahu wa liwalidayni warhamhuma kama rabbayani shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw a'ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina azabannar.